Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan memasuki fase Nabi Musa mentarbiyah, mendidik Bani Israel. Nah, karena fase dakwah, perintah dakwah itu kepada Fir'aun. Dan semua fase ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ada fase mengajak, dakwah itu mengajak. Nah, ini sekarang fase tarbiyah, mendidik. Dan dalam mendidik mentarbiyah ini lebih membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra luar biasa. Ya, kalau mengajak mungkin ya tantangannya diterima atau tidak ujiannya. Nah, tapi dalam fase tarbiyah, mendidik umat, membersamai, membimbing mereka, ini lebih lama dan ya penuh dengan ujian, penuh dengan kesabaran. Apalagi ini yang dibimbingnya adalah Bani Israel, satu kaum yang sangat nyeleneh, berani terhadap nabinya, bahkan berani membunuh para nabinya, ya. Ditambah lagi Nabi Musa ini memiliki karakter yang tegas, ya, harus menghadapi ya kaumnya, mentarbiyah, mendidik mereka yang nyeleneh, yang penuh dengan ya ya penuh, harus dengan penuh kesabaran. Yaitu ujian bagi Nabi Musa alaihissalam. Nah, semuanya fase dakwah, mengajak, fase mentarbiyah, semuanya butuh kesabaran yang luar biasa. Nah, jadi kalau teman-teman ini fasenya fase dakwah, tarbiyah. Wah, fase dakwah, fase mengajak ya sebanyak-banyak kaum muslimin ya, untuk hijrah. Baik ya. Nah, sebelumnya ya dikisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Nabi Musa untuk membawa Bani Israel kabur dari negeri Mesir. Ketika setelah kejadian Fir'aun membunuh para penyihir, disalib, dibunuhnya, disiksa, ya, sangat kejam. Nah, kemudian ada perintah dari Allah, yaitu untuk membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darqa wa la tahsha. Ya. Kemudian dikisahkan mereka ini ya kaburnya di tengah malam hari, di malam hari. Nah, kemudian di tengah hari ya barulah Fir'aun dan bala tentaranya sadar, dikejar dan hampir saja terkejar di depan lautan. Kemudian Allah memberikan ya nikmat yang luar biasa, yaitu diselamatkan, dibelahlah lautan dengan dipukulkan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ada torikon, maka ada jalan untuk melewati lautan itu. Nah, maka ini nikmat yang besar, yaitu Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman Fir'aun, dan Fir'aun pun ditenggelamkan. Nah, kemudian ya Bani Israel ini ketika berjalan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nah, mereka ketika berjalan ini nikmat yang Allah berikan, yaitu mereka diberikan naungan. Ketika mereka berjalan, mereka diberikan naungan awan sehingga mereka tidak kepanasan oleh teriknya matahari. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu diberikan manna wasalwa. Ya. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian manna wasalwa. Manna wasalwa itu adalah minuman dan juga makanan. Ya. Jadi diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika berjalan di padang pasir yang panas diberikan naungan. Kemudian pula
tidak harus susah-susah mencari makanan dan minuman. Padahal di zaman itu amat sulit untuk mendapatkan ya makanan dan minuman. Allah berikan mana wasal. Mana itu adalah cairan, yaitu untuk minumnya. Salwa adalah yaitu dalam riwayat ya, dalam tafsir daging burung yang dimudahkan bagi mereka. Maka ini nikmat yang luar biasa. Nah, tapi Bani Israel ini bukannya bersyukur, tapi mereka ya malah nyeleneh luar biasa, yaitu meminta lebih ya, meminta untuk diberikan bawang merah, bawang putih, ketimun dan lain sebagainya. Kemudian perintahnya kata Allah, qulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rezekikan. Wala tadgaw fihi fayahilla alaikum ghadabi, dan janganlah kalian melampaui batas ya, bersikap melampaui batas dalam makan dan minum. Dan ini pun diajarkan dalam Islam agar tidak melakukan mubazir, berlebihan dalam makan dan minum ya, terlarang. Dan negara ya yang paling banyak ya mubazirnya, yaitu dibuang sisa makanan itu, adalah dua negara Islam, yaitu negara Saudi Arabia dan juga negara Indonesia. Nah, menurut penelitian inilah yang paling banyak membuang sisa makanan. Jadi makanan dibuang sangat banyak sekali ya, bahkan bertonton seperti itu per tahunnya. Mengapa? Karena orang Saudi kalau makan sangat banyak, kemudian kalau tidak habis ya sudah, begitu saja. Begitu pula di Indonesia, banyak sekali pesta dan hajatan, dan ya jadi ngambil yang banyak sekali tapi tak dihabiskan, kemudian dibuang begitu saja. Jadi mubazir luar biasa banyak sekali dua negara Islam. Padahal Nabi telah memberikan bimbingan jangan mubazir, jangan berlebihan dalam makan dan minum, secukupnya saja. Padahal negara tetangganya Yaman 18.000 jiwa kelaparan ya. Banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah, maka pelajaran yang penting ya, jangan sampai berlebih-lebihan, israf, melampaui batas dalam makan maupun minum. Nah, kemudian setelah itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan kitab Taurat atau suhuf ya, yaitu di Bukit Sinai, di Gunung Sinai. Ya, di sini Allah kisahkan, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, wahai Musa, apa yang membuatmu bersegera ya sehingga engkau meninggalkan kaummu, wahai Musa. Jadi Nabi Musa ini naik ke atas Gunung Sinai, Janibit Turi ya, Aiman, di sebelah Gunung Sinai. Nabi Musa pun mendaki dan meninggalkan Bani Israel selama 40 hari ditinggalkan, dan yang membimbing Bani Israel yaitu Nabi Harun alaihissalam, dipercaya Nabi Harun. Sedangkan Nabi Musa menuju ya, Gunung Sinai untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu suhuf atau Taurat. Nah, kemudian kata Allah, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan ujian kepada kaummu, yaitu Bani Israel. Diberikan ujian oleh Allah ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam ya.
Wa ma ajalaka, di sini ya sebelumnya kata Allah, mengapa engkau bersegera ya? Kemudian dijawab oleh Nabi Musa ya, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bersegera kepadamu ya Allah litarda, agar engkau ridho terhadapku. Ya Masya Allah ya. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam pelajarnya bersegera untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegera. Dan salah satu amalan yang harus disegerakan, salah satunya adalah ya, yaitu sholat Jumat. Nah, ini amalan yang disunahkan untuk disegerakan. Nah, dalam sebuah riwayat hadis, Nabi mengatakan, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasala wa baqara wa btaqara, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghatasala, dan dia benar-benar membersihkan badannya, wa baqara wa btaqara, dan dia bersegera datang menuju masjid. Nah, jadi salah satu amalan yang harus disegerakan yaitu sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu disebutnya khairul yaum, kata Nabi, khairul yaum, sebaik-baik hari tolaat al-isyam ya, di mana matahari terbit, yaitu yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Nah, itu sebaik-baik hari. Nah, semuanya baik, tapi yang terbaik adalah hari Jumat, di mana itu dijadikan id, hari raya, harus bahagia di hari itu ya, Masya Allah. Nah, dan salah satu sunnahnya adalah mandi iya, membersihkan badan. Dan kata para ulama, dan lebih afdal mandi besar bagi yang sudah menikah ya. Kemudian dalam hadisnya ya, wa masa walam yarkab, kemudian dia berjalan menuju masjid wala yarkab, dia tidak menggunakan kendaraan. Wadana minal imam, kemudian dia mendekat kepada imam. Nah, hadis ini menunjukkan betapa seriusnya ya dia dalam menyiapkan ibadah sholat Jumat, mandi ya, kemudian awal waktu, kemudian berjalan dengan penuh kebahagiaan. Wadana minal imam, kemudian mendekat kepada imam. Wastama'a, kemudian dia mendengarkan dengan baik ketika khatib berkhutbah. Walam yalgu, dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia, lagho. Nah, maka kata Nabi, fakana lahu ya, bi kulli khatwatin amalu sanah min siyamiha wa qiyamiha, maka orang ini akan mendapatkan pahala setiap bikuli khotwatin, setiap langkahnya ya, seperti 1 tahun dia siang, puasa, dan sholat malam, terhitungnya. Masya Allah, 1 langkah dihitungnya bikuli khotwatin, di setiap 1 langkahnya. Bagaimana kalau melangkahnya sampai 20 langkah, 30 langkah, berarti terhitungnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi ini syaratnya sangat berat sekali. Apa kata Nabi? Walam yalgu, dia tidak berbuat lagho. Lagho ini hal yang sia-sia. Salah satunya lagho ini adalah bercakap-cakap, berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, maka pada Jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Atau tertidur, yang tertidur pada Jum'atalah, tidak pahala Jumat. Jadi ya, setan berusaha sekuat tenaganya untuk bisa bagaimana kaum muslimin ini tidak mendapatkan pahala keutamaan yang luar biasa ini. Bayangkan setiap 1 langkah terhitung 1 tahun puasa dan sholat malam. Masya Allah ya. Dan tidak mungkin 1 langkah ya penuh dengan
langkah. Tapi syaratnya seperti itu. Kemudian juga yang termasuk lagu itu ya, menyibukkan sesuatu seperti main HP zaman sekarang, maka fala Jum'atan, maka tiada pahala Jumat baginya. Maka bagi kita ya Masya Allah, jadikan Jumat itu benar-benar ya semangat untuk ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Ya, jadi sayang sekali ya, keutamanya begitu besar kemudian hilang begitu saja karena kita melakukan lagu. Makanya sunnahnya apabila khatib sedang berkhutbah, jangan nunduk. Yakin kalau nunduk 99% pasti mengantuk. Maka disunahkan untuk melihat khatib sedang khutbah, dilihat wajahnya. Kalau nunduk, itu sudah pasti. Baik ya, dilanjutkan pada kisah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, sesungguhnya kami telah menguji kaummu, yaitu Bani Israel. Wa adhallahumus Samiri, dan Samiri telah menyesatkan Bani Israel. Nah, Samiri ini adalah julukan Samiri ini. Namanya dalam riwayat namanya sama, namanya Musa. Samiri ini adalah julukan. Nah, Samiri inilah yang menyesatkan Bani Israel. Bagaimana Samiri menyesatkan Bani Israel? Yaitu Samiri menyuruh Bani Israel untuk membuang emas-emas yang mereka bawa itu ke dalam api. Kemudian ketika sudah dibuang ke dalam api, nah, si emas itu berubah menjadi patung anak lembu. Patung anak lembu. Kemudian Samiri berkata, nah ini adalah Tuhan kalian. Kemudian supaya lebih meyakinkan, kata Samiri, dan ini Tuhannya Nabi Musa. Panasya. Kemudian supaya meyakinkan lagi, dia berkata, dan Nabi Musa lupa mengatakan ini. Maka kemudian ada dua kelompok, kelompok Samiri dan kelompok yang dengan Nabi Harun. Nah, kelompok Samiri ini akhirnya menyembah anak patung sapi ini. Nah, sedangkan kelompok Harun, mereka tetap dalam tauhid. Nah, inilah fitnah kepada Bani Israel, menjadi dua kelompok. Nah, maka dikisahkan faraja'a Musa ila qaumhi ghadbana asifa. Ya, maka ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya Bani Israel, ghadban, marah, asifa, dan juga merasa sedih karena perbuatan kaumnya yang telah menyembah anak lembu, patung anak sapi. Dan juga Nabi Musa merasa sedih mengapa mereka sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel ini memang sudah ada bibit-bibit menyekutukan Allah. Ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun, kemudian mereka melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan. Wahai Musa, jadikan bagi kami ilah Tuhan seperti orang-orang itu. Maka Nabi Musa pun marah dan memberi peringatan kepada mereka. Maka ketika kemudian Nabi Musa pergi selama 40 hari, kemudian ada kesempatan dan Samiri pun membuat fitnah, maka mereka melakukan kemusyrikan. Nauzubillah. Kemudian Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana, bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kalian dengan memberikan sebuah kitab Taurat kepada kalian sebagai petunjuk untuk kalian. Apa tala alaikumul ahdu, apakah kalian apakah terlalu lama bagi kalian aku ini pergi, padahal hanya 40 hari saja.
sampai kalian bisa ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian. Jadi ini ungkapan perkataan Nabi Musa sebagai kekesalan dan kemarahan Nabi Musa kepada kaumnya, kenapa sampai bisa menyembah ya patung anak lembu, anak sapi. Nah, bagaimana jawaban kaumnya? Kaumnya berkata, Bani Israil berkata, qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Ya. Mereka berkata, ya, kami sesungguhnya tidaklah melanggar janji kami dengan wahai Musa. Ya. Kami ini bukan keinginan kami menyembah patung anak lembu, walakinna humilna auzarum min zinatil khawf. Akan tetapi kami membawa yaitu perhiasan-perhiasan. Faqadabnaha fakadzalika alqasamiri. Kemudian kami lempar perhiasan ini ke dalam api, begitu pula Samiri. Kemudian setelah itu berubahlah menjadi patung anak sapi yang terbuat dari emas. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan dari api itu ijlan, yaitu anak lembu, anak sapi, jasadan, ya, jasad, yaitu patung, lahu huwar, dan dia mengeluarkan suara. Nah, ini sebabnya adalah karena Samiri lah yang mengajak kami ya untuk menyekutukan, untuk menyembah ya anak sapi ini. Faqalu hada ilahukum, dan mereka berkata hada ilahukum, inilah Tuhan kalian. Wa ilahu Musa. Kemudian supaya lebih yakin, wa ilahu Musa, dan ini adalah Tuhan Nabi Musa. Panasya, dan supaya lebih yakin lagi, dan kata Samiri, Nabi Musa lupa menceritakan itu kepada kalian. Akhirnya pecahlah menjadi dua, ada pengikut Samiri yang menyembah ya anak lembu ini, dan juga ada kelompok bersama Nabi Harun alaihissalam yang tetap dalam ketauhidan. Ya, masya Allah. Ya, ini adalah ujian keimanan. Ya, ujian keimanan. Perkataan Samiri ya, menyesatkannya begitu indah, dan meyakinkannya pun begitu luar biasa. Nah, ini adalah Tuhan kalian. Kemudian supaya lebih yakin, ini adalah Tuhan Nabi Musa. Supaya lebih yakin lagi, tapi Nabi Musa lupa. Jadi ini perkataan yang manis tapi menyesatkan ya. Dan banyak akhirnya yang mengikuti Samiri. Dalam riwayat, Bani Israil ini yang ikut ya, yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam adalah sampai 600 ribu. Banyak tidak 600 ribu? Berarti satu kampung 600 ribu dalam satu riwayat ya. Jadi sangat banyak ini, 600 ribu Bani Israil. Bukan, pengikut keseluruhan Nabi Musa. Kemudian yang 600 ribu ini pecah jadi dua. Ada yang ikut kepada Samiri, percaya pada Samiri, ada yang juga kepada Nabi Harun. Hah? Ya, wallahu alam. Tapi intinya menjadi dua kelompok. Ya. Dan ya inilah ujian keimanan. Jadi boleh jadi memang itu sesuatu yang aneh ya. Nah, kemudian dikultuskan. Seperti yang terjadi ya. Seperti di zaman ya belum lama ya, yaitu yang anak memiliki batu kemudian dikencelupkan. Iya. Dan yang datangnya sampai ribuan orang. Padahal itu adalah ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tetapkah dia dalam tauhidnya atau dia melakukan kemusyrikan? Nah, jadi di zaman dahulu pun seperti itu. Ya. Ketika ada hal yang aneh, apalagi ya dahulu ketika mereka tinggal di Mesir,
orang-orang Mesir ini menjadikan anak sapi ini atau sapi ini menjadi dewa bagi mereka yang mereka sembah. Nah, jadi akhirnya berdampak pada mereka Bani Israil. Nah, kemudian Allah kisahkan walaqad. Nah, sedangkan Bani Israil ini ya, mereka ketika ditinggal oleh Nabi Musa, mereka bersama Nabi Harun. Nah, apakah Nabi Harun ini tidak mengingatkan atau bagaimana? Di sini Allah kisahkan walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbukumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sungguh telah berkata sebelumnya Nabi Harun kepada Bani Israil, ya, innama futintum bih, sesungguhnya ini adalah ujian bagi kalian, ya. Wa inna rabbukumur rahman, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ya, yang telah menyelamatkan kalian, yang telah memberi kalian makan. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa ati'u amri, dan taatlah terhadap ya amri, urusanku. Nah, ini berarti Nabi Harun telah melaksanakan tugasnya, ya, yaitu telah mengingatkan Bani Israel agar jangan menyembah anak lembu itu, patung anak lembu itu, ya, agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi Bani Israel menjawab, qalu lan nabraha alaihi akifina. Mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan, maksudnya tidak akan meninggalkan menyembah anak lembu ini, ya, patung anak lembu. Akifina hatta yarji, ya. Kami akan duduk, akan beribadah. Dalam riwayat, jika ya patung anak sapi itu bersuara, maka kemudian mereka Bani Israil ini sujud. Kemudian kalau bersolat sujud kembali. Seperti itu ibadahnya. Dan akifin, mereka diam mengelilingi anak lembu itu, ya, patung anak lembu. Kemudian kata mereka hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Nah, jadi mereka tidak taat kepada Nabi Harun alaihissalam, dan mereka tidak takut kepada Nabi Harun alaihissalam. Bayangkan, ya. Kata mereka, kami menunggu sampai Nabi Musa kembali. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Harun telah mengingatkan Bani Israil. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada Nabi Harun, qala ya Harun ma mana'aka id ara'aitum dhallu. Wahai Harun, ya, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka dalam kesesatan? Wahai Harun, kata Nabi Musa, mengapa engkau membiarkan Bani Israil dalam kesesatan menyembah berhala, ya, patung anak lembu, anak sapi? Apa asaita amri, apakah kamu ya tidak taat kepada ya urusanku? Maka kemudian dijawab oleh Nabi Harun, qala ya bena umma, dijawab wahai ya anak ibu. Padahal Nabi Harun ini adalah abangnya Nabi Musa alaihissalam. La takut bilihyati wala biraqsi, janganlah engkau wahai Nabi Musa, jangan engkau mengambil lihyati, yaitu jenggotku dan juga kepalaku. Jadi Nabi Musa ini benar-benar marah, ya, sampai jenggotnya dan kepalanya Nabi Harun dijambak oleh Nabi Musa, ya, seperti itu, ya. Karena saking marahnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan waktu sebelumnya itu Nabi Musa pernah memukul orang Kipti, ya, sampai akhirnya meninggal. Nah, ini kejadian lagi, yaitu sampai menjambak lihyah, jenggotnya Nabi Harun dan kepalanya, ya, dengan berkata, ya, mengapa
engkau biarkan Bani Israel dalam kesesatan? Apa kamu tidak mencegah mereka? Nah, tapi di sini Nabi Harun menjawabnya dengan penuh kelembutan. Ya bena ummah, wahai anak ibu. Masya Allah. Inni khasitu an taqula faraqta baina bani Israel. Sesungguhnya aku takut jika aku bersikap tegas kepada mereka, ya, aku takut mereka berpecah belah, yaitu saling membunuh satu sama lain. Karena tadi kan sudah dijelaskan ada dua kelompok, yaitu kelompok Samiri dan juga kelompok Nabi Harun. Tapi Nabi Harun ini bersikap lembut, hanya memberi nasihat saja. Nah, tidak seperti Nabi Musa yang langsung, ya, tegas. Nah, jadi kata Nabi Harun, aku tidak mau mereka sampai berpecah belah, sampai saling berperang satu sama lain. Akhirnya aku hanya memberikan nasihat kepada mereka, ya, untuk meninggalkan anak lembu itu, jangan disembah. Kemudian, nah, itulah penjelasan Nabi Harun alaihissalam. Jadi Musa, bukan aku, ya, tidak memberikan nasihat kepada mereka. Aku telah memberikan nasihat kepada Bani Israel. Tetapi, ya, Bani Israel lah, ya. Aku tidak mau mereka saling berpecah belah sampai berperang seperti. Qala, kemudian Nabi Musa berkata kepada Samiri, qala fama khatbuka ya Samiri, ya. Berkata Nabi Musa, apa sebabnya wahai Samiri engkau berbuat seperti itu? Yaitu mengapa engkau menyuruh Bani Israel, ya, untuk menyembah anak patung sapi. Kemudian Samiri berkata, menjawab, qala basartu bima lam yabsuru bih, ya. Kata Samiri, aku melihat apa-apa yang tidak mereka lihat. Faqabattu qabdatan min asari Rasul, dan aku mengambil satu genggam dari asar Rasul, yaitu dari bekas Rasul. Fanabattuha, kemudian aku lemparkan. Nah, ulama ahli tafsir menjelaskan ada dua penjelasan, ya, di sini. Ya. Jadi Samiri ini memang memiliki ilmu, yaitu ilmu seperti ilmu sihir yang tidak dimiliki Bani Israel oleh orang yang lain, ya. Kemudian, ya, dalam satu riwayat dijelaskan bahwasannya Samiri ini melihat, ya, malaikat Jibril yang mengendarai kuda. Kemudian kudanya malaikat, ya, maaf, ya, malaikat yang memberikan wahyu. Malaikat Jibril ini, jadi kalau bekas kudanya ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kemudian diambillah, ya, bekas kudanya itu oleh Samiri, diambil. Kemudian dilemparkan, dimasukkan ke dalam patung anak lembu itu. Akhirnya anak lembu itu bisa bersuara. Nah, itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, yaitu maksudnya min asari Rasul, yaitu dari ajaran Rasul, maksudnya dari ajaran Nabi Musa. Tetapi fanabattuha, kemudian aku lempar, maksudnya ajaran Nabi Musa dilempar oleh Samiri. Nabi Musa mengajarkan tauhid, tetapi Samiri mengajarkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Samiri ini memang memiliki kedengkian kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Bani Israel ini semuanya ikut pada Nabi Musa, sedangkan Samiri ini sebenarnya ingin Bani Israel ikut kepada Samiri. Maka kemudian ada kesempatan, itulah, ya, kemudian dia membuat anak patung lembu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, demikianlah hawa nafsukulah yang telah merayuku untuk berbuat ini. Jadi benar-benar karena hawa nafsunya,
yaitu ingin menjadi pemimpin untuk Bani Israil. Memang benar-benar dari hawa nafsu Samiri. Qala fadhhab. Kemudian Nabi Musa berkata, qala fadhhab, idhab, pergilah wahai Samiri, fa inna laka fil hayati an taqula la misa. Yaitu Samiri mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la misa, tidak bisa untuk disentuh oleh orang lain, dan orang lain pun tidak boleh menyentuh Samiri. Itu hukuman bagi Samiri. Dan Samiri pun terusir, tidak boleh lagi bersama dengan Bani Israil. Ya, ini adalah karena orang yang menyesatkan Bani Israil, maka hukumannya diusir, idhab, pergi. Kemudian hukumannya pun kemudian tidak bisa disentuh dan tidak bisa menyentuh orang lain. Hukuman bagi Samiri. Maka pergilah Samiri, menghilang. Wa inna laka mau'idal la tuhlafu. Ya, dan bagimu ada mau'idah, yaitu hukuman. Wangdur ila ilahikal ladzi dalta alaihi akifa. Kemudian lihatlah kepada patung ini yang kau anggap Tuhan. La nuharriqannahu, benar-benar kami akan membakarnya. Ya. Nah, ini kan dari emas dibakar. Nah, biasanya kalau meleleh jadi emas lagi. Tetapi dalam riwayat dikatakan ketika dibakar oleh Nabi Musa, kemudian anak patung sapi ini benar-benar berubah menjadi debu. Ya, menjadi debu. Summa lanasifannahu fil yami nasfa. Kemudian dilemparkan ke sungai. Ya. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Yang maha ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, sampai situlah kisah Nabi Musa alaihissalam di surat Toha. Jadi selesai di surat Toha ini kisah Nabi Musa sampai dengan Samiri. Nah, masya Allah ya. Jadi inilah ujian Nabi Musa alaihissalam, diuji dalam ketika tarbiyah kepada Bani Israil. Ujiannya sangat berat ya. Ujian tarbiyah, membersamai, membimbing mereka. Nah, tapi Bani Israil ini benar-benar ya satu kaum yang benar-benar nyeleneh kepada para nabinya.